episode ke-25, Undangan Pesta. Felicia dan ibunya kembali ke rumah sakit setelah berbelanja beberapa keperluan untuk mereka di sebuah pusat perbelanjaan di kota itu. Felicia mengeluarkan separuh lebih gajinya untuk berbelanja hari ini. Entah apa yang dibeli oleh ibunya, Felicia hanya tinggal membayar saja. Sebenarnya sedari tadi ia merasa risih dengan tatapan semua orang yang menatapnya aneh. Apakah karena Felicia memakai dress dan juga dengan make up di wajahnya? Jujur, dia memang merasa tidak nyaman harus memakai pakaian seperti itu, apalagi dengan rambut yang di-curly di bagian bawah. Felicia sangat tidak suka. Ini sama sekali bukan seperti dirinya. "Bu, apakah penampilan Feli seperti badut?" tanya Felicia pada ibunya yang duduk di sampingnya. Saat ini, mereka berada dalam taksi menuju perjalanan pulang ke rumah sakit. "Siapa yang mengatakan kamu seperti badut? Sembarangan saja." Jane menoleh dan memperhatikan wajah Felicia. "Masih tetap cantik kok. Udah, tidak usah dipedulikan ucapan orang-orang itu." Jawab Jane kembali menatap jendela. "Tapi sepertinya memang begitu, Bu. Feli merasa seperti badut. Apalagi tadi semua orang melihat ke arah Feli, dimanapun Feli berpijak." Jane menoleh dan tertawa. Ternyata dia baru paham apa yang diucapkan oleh Felicia. "Jadi kamu merasa kalau dirimu ini seperti badut?" Felicia mengangguk. "Sayang, tidak perlu khawatir. Semua orang yang menatapmu itu bukan karena penampilanmu jelek, tetapi mereka itu suka dan terpesona oleh dirimu yang seperti ini." Jawab Jane memegang wajah putrinya. Felicia memang memiliki postur wajah yang sempurna untuk seorang wanita. Perpaduan wajah Jane dan ayah kandung Felicia yang memang sangat tampan. Felicia mengerutkan keningnya tidak mengerti. "Ibu tidak perlu berkata seperti itu hanya agar Feli senang," ucap Felicia. Jane mengambil tangan putrinya dan mengelusnya perlahan. "Kamu itu cantik, sayang, apalagi dengan berpakaian yang sangat pantas seperti ini. Terlihat sekali aura kecantikanmu yang terpancar dari dalam. Hanya saja kamu memang tidak menyadari semua ini. Mulai saat ini, ibu tidak ingin melihatmu berpakaian seperti laki-laki lagi. Kamu mengerti, nak?" Felicia hanya menatap ibunya tanpa menjawab apapun. Apakah Felicia harus menuruti keinginan ibunya? Akhirnya mereka telah sampai di rumah sakit dan langsung naik ke lantai atas di mana kamar rawat Jane berada. Jane dan Felicia masuk ke dalam kamar, menata apa saja yang telah mereka beli tadi. "Ibu, kenapa beli baju seperti ini? Memangnya ibu mau pergi ke acara pesta?" tanya Felicia mengangkat sebuah gaun malam berwarna biru tua dengan belahan dada yang rendah. "Itu gaun untukmu, nak," jawab Jane, meletakkan beberapa buah dalam lemari es yang ada dalam kamar rawatnya. Felicia mengernyit mendengar ucapan sang ibu. "Gaun untukku? Mengapa aku harus memakainya? Ibu tahu sendiri kan kalau Feli tidak suka memakai dress ataupun gaun panjang seperti itu." Jane berjalan ke arah tempat tidur, membuka laci yang berada di samping ranjangnya. Felicia mengamati sang ibu yang tiba-tiba membawa sebuah kertas berwarna emas. "Besok malam adalah acara pertunangan kakak tirimu. Entah kenapa undangan ini bisa sampai kepada kita. Tetapi aku yakin kalau semua ini hanya akal-akalan Alice untuk mempermalukanmu," ucap Jane. "Lalu kenapa Feli harus menghadiri acara itu kalau ternyata Alice hanya akan mempermalukanku, Bu?" tanya Felicia tidak mengerti. Jane tersenyum. "Buktikan pada mereka kalau kamu bisa bersinar, dan buktikan kalau kamu lebih berkelas dari mereka dan tidak mudah ditindas lagi. Sekarang sudah saatnya kita bangkit. Kita harus bangkit dari keterpurukan selama ini. Bangkit dari hinaan orang-orang yang tidak menginginkan kita ada. Kita harus mendapatkan hak yang seharusnya itu menjadi milikmu, karena kamu juga mewarisi darah keluarga Beleric. Kamu berhak mendapatkan warisan dari ayah kandungmu, Feli. Sekarang, kamu akan menjadi istrinya Morgan, dan gunakanlah semua itu untuk memukul mundur dan menjatuhkan semua orang-orang itu," ucap Jane berapi-api. Felicia kali ini mengerti, sepertinya memang sudah saatnya dia muncul di depan keluarga besar ayahnya, keluarga yang telah membuangnya dan menjadikannya sengsara hingga sekarang. Felicia harus memperlihatkan dirinya di keluarga Beleric, membuktikan bahwa dia berhak mendapat separuh dari harta mereka, karena dia juga keturunan keluarga itu. "Baiklah, Ibu, Feli akan membalaskan dendam kita berdua. Feli akan membuat pria yang telah membuat hidup ibu menderita akan jauh lebih sengsara, terutama Alice dan putrinya,"
ucap Felicia. Kilau terindah